Dirinya dan UAS masuk daftar penceramah yang dianggap radikal. Felix Yau mengucap syukur. Yang mengendalikan pemerintahan ya uang, yang mengendalikan agama ya uang. Itu kan inti daripada kapitalis. Para kapital memegang peranan utama. Para pedagang, para taipan, para kapitalis menjadi otak bagi penguasa. Menjadi sumber dana, menjadi sumber dana. Islam nggak senang dengan penindasan. Islam nggak senang dengan orang-orang yang serakah. Maka Islam sampaikan bahwa harusnya begini. Ini semuanya bukan penganut agama sebenarnya. Kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Kalau ditanya Pak Ismail ini Islam, saya juga Islam. Bedanya beliau pengusung khilafah, saya bukan. Ini kan tafsir. Artinya kalau pada sisi tafsir, tidak ada yang salah di kita. Ini pasti berurusan dengan politik. Apa yang dikatakan Pak Jokowi sebagai panglima tertinggi dari ketentaraan kita dan juga polisi kita, ya wajar dong dia memberikan arahan kepada anak buahnya kok. Memang orang bersalah, maka tunjukkan kesalahan. Kalau dia salah, maka pastikan hukuman. Jangan sampai dibuat orang terikat tak bertanya. Yang ketiga, masyarakat yang sedang sakit itu biasanya lebih sensitif. Masalahnya bukan pada itu, tapi bisa jadi ia hanya akan menjadi pemicu. Maka berhati-hatilah. Masyarakat kita yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, etnis, bahasa, maka sesungguhnya ini menjadi suatu kekayaan, kebinekaan. Berabad-abad kita sudah menjaga, memelihara. Jangan sampai dia rusak di zaman kita. Orang-orang yang benci kepada pemerintah, koreksi itu tidak ada lagi, Bu ya. Yang ada caci maki. Coba tunjukkan saya ajaran Islam yang mengatakan mengoreksi pemerintah bisa di pinggir jalan, bisa seperti hari ini. Rasulullah mengatakan kalau engkau mengkoreksi pemerintah, pemimpin, ya di depan umum, engkau menghinakan dia. Kita bicara agama, bicara agama, tapi kita tidak pakai. Rasulullah katakan face to face, jangan ada orang lain yang tahu, koreksi, sampaikan. Saya salut dengan Buya Anwar kemarin menyampaikan dalam forum MUI, lalu ditanggapi langsung dengan Pak Jokowi. Ya, meskipun dalam terminologi agama nggak boleh. Tidak mungkin. Kita ini kan kadang-kadang kebalik-balik nih Mas. Ini mohon maaf, kita ini kebalik-balik. Orang Saudi ingin menjadikan Saudi hari ini itu supaya seperti Indonesia hari ini. Sementara kita ini kadang-kadang orang Indonesia ingin menjadikan Indonesia seperti Saudi tempo dulu. Oke. Ini kan kebalik-balik. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian tidak boleh kita lakukan ketika Saudi sudah sadar dengan ketertinggalannya. Saya bilang ini adalah konsep bernegara. Kalau kita itu mau mengadu soal agama, sampai kapan kita itu beradu tafsir? Kita ini semua, saya bilang, makanya kita ini bukan menganut agama. Kita ini menganut tafsir-tafsir agama kok. Saya ini Islam sama Pak Ismail. Pak Ismail pengusung khilafah, saya bukan. Tafsir ini sama-sama Islam loh ini. Pemimpin ini dibiarkan jalan terus, salah dibiarkan segala macam. Ini bisa membawa bangsa dan negara yang luar biasa besarnya ini ke jurang kehancuran itu. Jadi harus dipahami seperti itu. Karena itu maka saya kira kriteria yang tadi disebut itu mesti harus diletakkan secara tepat. Kritik itu satu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Tidak boleh dipahami sebagai yang dikatakan anti, karena anti ini itu kan sesuatu yang sudah kategorial sebagai sikap politik kan gitu. Begitu juga dengan yang disebut tadi poin nomor 1, pro khilafah. Lo khilafah itu bagian dari ajaran Islam. Ijtima ulama kemarin 2021 dengan tegas mengatakan itu bagian dari ajaran Islam, bahkan dikatakan tidak boleh. Ijtima ulama gini. Lalu kalau memang Hizbut Tahrir misalnya mengakui Pancasila, lalu untuk apa mereka itu bergerak Pancasila? Kita ini sudah Khilafatul Indonesia, kesepakatannya Pancasila. Ini kan sudah konsep al-asobiyah yang dilakukan menurut Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, bahwa sistem politik yang ada di suatu negara itu adalah kesepakatan antara rakyat dengan pemimpinnya, dengan pemerintahannya. Sekarang kalau kita tanya, loh, kalau memang gitu khilafah itu adalah rekomendasi dari Allah misalnya, itu produk dari Tuhan. Hell no, tidak. Kita mau pakai sistem yang mana? Khulafaur Rasyidin pakai syuro,
Bani Umayyah pakai al-mamlakah. Baik. Di zaman Bani Abbasiyah menggunakan ahlul halli wal aqdi. Apa mungkin hukum dari Tuhan ini berubah? Jadi Anda Salah membenarkan satu ratusan penceramah kondang Indonesia, yakni Ustadz Felix Yau, mengungkap jika daftar penceramah radikal telah dirilis. Ia mengaku jika dirinya kembali masuk dalam daftar penceramah radikal dalam kategori intoleran. Ustadz Felix mengungkapkan telah beredar 180 nama penceramah radikal di WhatsApp, grup yang disarankan tidak boleh diundang dan didengar. Beredar viral 180-an nama penceramah radikal dan disarankan enggak boleh diundang dan didengar. Begitulah ucap Ustadz Felix di akun Instagram pribadinya, Felix Yau, pada Minggu 6 Maret 2022. Selain Ustadz Felix Yau, penceramah asal Riau yakni Ustadz Abdul Somad juga masuk ke dalam daftar tersebut dan berada di urutan kelima. Nomor 1 di daftar tersebut ada nama Muhammad Ismail Yusanto asal Bogor. Dia adalah penceramah yang sempat menjadi juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia atau organisasi yang sudah dinyatakan terlarang di tanah air. Sementara nama Felix Yau dalam daftar itu berada di urutan kedua. Dia pun menanggapinya dengan santai. Dirinya menyatakan jika daftar yang mirip seperti ini juga pernah viral pada tahun 2017. Saat itu, pria yang pernah disebut-sebut terafiliasi dengan Ormas HTI ini juga tercatat di urutan kedua setelah Habib Rizik Syihab. Tahun 2017, saya jadi tokoh radikal nomor 2 setelah Harris. Habib Rizik Syihab sekarang jadi nomor 2. Begitulah ujarnya. Untuk tahun ini, nama Habib Rizik sepertinya absen dari daftar lantaran HRS tengah menjalani hukumnya di dalam sel tahanan. Merasa jadi yang kedua, terus dia rupanya penasaran dan mengeluarkan pernyataan dengan nada sindiran. Sekarang jadi nomor 2. Lagi, kapan aku bisa jadi number 1? Ya, begitulah tulisnya dengan memberikan emotikon tertawa setelahnya. Begitulah tegasnya.